Tiba-tiba hujan besar lagi. Langsung saya bilang, ayo buka lagi preset. Yang saya ingatkan itu, kawan saya itu yang meninggal itu Kang, dia bilang seperti ini kepada saya. Wah, dingin. Mang dingin. Namanya Mang Ali Ismail. Saya tidak lepas dalam hati, berdoa. Minta petunjuk sama yang di atas. Tiba-tiba saya refleks kepada peserta. Saya bilang kepada Mang Doni, Mang Don, iya Mang, bisa dan? Bisa Mang, adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuh dari 21 orang pendaki ini alami kejadian di luar batas nalar, dari terpisah oleh rombongan, tersesat, hingga kehilangan sang sahabat tercinta. Apa yang sebenarnya terjadi, lalu sebenarnya mengapa kisah dari pendakian tersebut? Yuk kita sapa dulu narasumber kita pada malam kali ini. Alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan nih. Iya. Sebelumnya kita cuma berkomunikasi lewat media online ya. Betul Kang. Dan akhirnya dipertemukan, dan yang pastinya Mang Obek ini adalah salah satu narsum yang akan menceritakan kisah di Gunung Arjuno. Tahun berapa sih Mang Obek boleh tahu? Yang Gunung Arjuno itu 2019 Kang. 2019. Nah ini dramanya banyak banget, dan yang pastinya nanti di akhir cerita kita banyak mengambil sisi baiknya Mang Obek ya. Ambil hikmahnya, pelajarannya Kang. Oke, jadi bagi teman-teman semua jangan lupa saksikan video ini sampai habis, karena yang tadi gue sebelum jelaskan ya. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Mungkin di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Obek Lana. Dan di sini saya ingin menceritakan perjalanan yaitu Gunung Arjuno. Dan saya meminta kepada kawan-kawan saya atau kalian semua untuk doakan teman saya yang sudah meninggal. Pertama kita mau berangkat. Saya itu sponsor. Saya ngasih produk kepada salah satu trip itu. Dan tiba-tiba ketua trip itu ngajak kepada saya untuk ikut di trip dia. Ayo kita ngopi di Gunung Arjuno. Dan akhirnya saya mau. Waktu kita mau jalan mau keluar rumah, tiba-tiba saya dalam hati, kok gak enak ya? Kok saya merasa enak? Saya diam dulu sebentar. Ada kawan saya, teman saya, kalau misalkan nggak enak hati, jangan dilanjutin. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya sudah jalan, pantang untuk mundur. Saya tetap jalan. Apalagi ke gunung, saya paling seru. Saya paling seru kalau ke gunung. Dan di sana kita ketemulah sama rombongan yang lain. Khususnya ada salah satu dari Jakarta, namanya Laili. Laili. Oh, Laili, oke. Dan di sana kita mepo dari Muhammad Toha. Muhammad Toha, kita lanjut perjalanan. Selama di perjalanan itu kita aman terkendali. Pas kita sampai ke base camp Arjuno sekitaran subuh. Dan di sana kita istirahat dulu dengan buka tenda. Kita buka tenda, kita istirahat dulu.
Dan alhamdulillah kita aman terkendali. Pas kita bangun pagi-pagi kita persiapan buat naik. Dan akhirnya ada rombongan itu sekitaran 19 orang. Dan di sana ada Meposana ada 3 orang. Oh, beda-beda berarti ini. Beda-beda. Sekitaran kita 21. Dan di sana saya bagian kelompok kedua. Ada kelompok 1, ada kelompok kedua. Dan di sana kita mulai jalan. Mulai jalan, kita sampai pos 1 ke tempat regis. Di sana kita persiapan dulu, ngurusin dulu simaksi atau tiket. Dan kelompok 1 mulai jalan lagi, dan saya mulai jalan lagi. Selama perjalanan itu kita aman-aman saja, aman terkendali. Dan akhirnya kita itu sampai kop-kopan itu, intinya sampai pos 2 itu sekitaran sore. Sangat lama sekali, dan di sana kelompok 1 udah jalan. Dan di kop-kopan itu saya bilang, ayo kita makan dulu. Kita makan dulu, kita istirahat dulu. Beberapa kita istirahat dulu, kita makan dulu. Dan udah istirahat itu kita mulai lanjut lagi. Sekitaran itu udah maghrib. Udah maghrib. Kita jalan lagi. Pas kita jalan, ada yang turun, kakek-kakek yang turun seperti pendaki sama. Dia bilang kepada saya, yang diterusin, udah malam, berbahaya. Dan di sana kita melanjutkan perjalanan karena kita terus udah jalan, udah nanggung kita. Dan di sana kita tetap jalan, selama di sana kita aman terkendali. Aman terkendali. Pas tiba-tiba kita ditanyakan asuh. Posisi saya paling belakang. Kawan saya perempuan yang agak di depan, dia teriak-teriak. Itu. Kaget saya. Dia melihat sesuatu. Itu ada yang putih, ada yang putih. Ditanyakan asuh itu. Dia melihat sesuatu, teriak-teriak. Apa yang saya katakan kepada peserta saya. Di perjalanan ini kita fokus. Kita jalan terus. Jangan mempermainkan headlamp atau senter. Kita fokus ke depan. Dan kita lanjut lagi perjalanan di sana. Jangan lupa berdoa. Kita jalan terus. Tiba-tiba bilang kepada saya, Bang Obek, aku udah gak kuat. Aku ngantuk. Pas saya nengok ke mukanya, mukanya udah pucat. Dia udah pucat, dan saya bilang kepada peserta yang lain, di sini kita istirahat dulu, kita harus camp di sini. Kita buka tenda di sini. Ada yang salah satu perempuan peserta itu, aku juga sama ngantuk. Udah aja kita gabungin sama kelompok 1. Kita barengin. Saya bilang kepada peserta cewek itu, setiap orang beda-beda. Kalau misalkan kamu masih sanggup, silakan kamu jalan. Saya sama Nisa, sama beberapa orang, pasti saya buka tenda di sini, sekitaran sini. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dia udah pucat, udah capek sekali. Dan di sana saya mau tidak mau, saya cari lahan. Saya cari lahan buat tenda, dan di sana ada salah satu lahan, satu tenda. Di sebelah kiri ada batu besar. Tengahnya agak sedikit lahan buat tenda. Ininya batu besar juga. Katanya di sana, saya itu ada kawan yang bilang kemarin itu berani di sana. Saya tidak tahu, yang penting keselamatannya kawan saya aman terkendali. Oke. Berarti, sorry nih, gue potong. Yang disuruh lanjut tuh? Tidak, dia mengikuti arahan saya. Karena udah malam juga itu. Emang kondisi malam juga itu. Dan akhirnya saya buka tenda, si perempuan yang 4 ini istirahatlah di dalam. Makan dulu, minum dulu. Masih aman terkendali. Berarti laki-laki 3 di luar semua? Di luar semua. Kita habis ngopi, habis ngobrol. Nah ini perempuan di dalam udah aman terkendali, udah aman. Tiba-tiba apa? Waktu kita mau istirahat, kita mau tidur, tiba-tiba teriak. Namanya Kak Sinta. Kak Sinta teriak-teriak, Bang Obek. Dia bilang seperti itu. Kaget itu. Ada apa ini? Kenapa? Ini Nisa. Pas saya nengok, dia udah hipo. Dia menggigil. Wah, saya kaget juga itu. Dia menggigil. Wah, pas saya tengok ke satu dia nggak pakai matras. SB-nya yang tipis. Saya tengok, saya pegang, saya panggil namanya. Nisa. Saya panggil terus seperti itu. Alhamdulillahnya apa? Dia masih bisa mendengarkan suara saya.
masih bilang-bilang, masih bilang seperti itu. Alhamdulillah dia masih agak sadar. Saya langsung bilang kepada kawan saya yang laki-laki itu, bikin air panas. Dan di sana aman terkendali. Yang saya anehkan itu, waktu pagi-paginya itu, ternyata rombongan satu itu ada di depan saya itu. Ternyata kita itu dekatan. Yang saya anehkan itu, kenapa malam itu seperti jauh. Seperti kita itu jauh kemana-mana. Waktu kita pagi-pagi, ada kawan saya namanya Mang Yana manggil. Mang Obek, kok dekat sekali? Itu di bawah pondokannya. Lah, kok dekat sekali? Cuma saya hiraukan itu karena kita kondisi sudah tidak memungkinkan buat namanya Nisa. Dan di sana kita mulai lagi packing lagi. Nah, kita lanjut lagi ini ke tempat camp yang buka tenda kelompok 1. Dan di sana kelompok 1 itu udah pada naik ke puncak Welirang. Itu. Dan di sana kita buka lagi tenda. Di sini saya sampaikan kepada peserta itu, di sini siapa aja yang mau ke puncak Welirang. Namanya Nisa itu dia udah nggak kuat jalan. Ada sekitar di sana ada 3 orang sama laki-laki bertiga sama saya. Kita lanjut ke puncak Welirangnya itu sekitaran jam 12 siang. Kita jalan terus. Pas kita itu sampai agak di lembah-lembah itu, yang ada lapang itu, kita istirahat dulu sana, kita foto-foto. Keadaan itu sekitaran jam 5 sore. Dan saya pun bilang seperti ini kepada peserta itu. Kayaknya nggak akan mungkin kalau ini kita sampai ke puncak Welirang itu. Karena waktu udah sore. Saya bilang kepada peserta yang cewek itu. Di sini yang mau ke puncak Welirangnya siapa? Aku mah enggak. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Itu 2 orang. Keadaan itu udah maghrib juga. Kita berdua, Kang. Kita berdua jalan terus. Dan di sana itu kita udah hampir puncak Welirangnya itu. Bau Welirangnya itu udah mulai ke jalur pendakian. Asli. Dan saya tidak mau memaksakan. Akhirnya kita foto-foto di bawahnya itu puncak. Kita foto-foto, kita lanjut lagi turun. Itu udah kemalaman juga. Pas kita udah lanjut lagi turun, kita lari-lari itu berdua itu, udah nggak ada siapapun itu. Tiba-tiba apa? Ada yang lewat. Ini besar sekali, hitam. Waktu kita jalan itu, kita lari itu, pas kita nengok ke belakang sebelah kanan sampai lewat itu besar sekali. Saya melihatnya itu, astagfirullah. Saya berkata seperti itu. Kata kawan saya, kata Mang Yana apa? Kenapa, Mang? Maju terus. Kita terus fokus maju ke depan. Akhirnya kita terus maju, kita maju terus. Dan yang pendaki dari Tangerang ini, kita alhamdulillah kesusul juga. Kita ketemu lagi, aman terkenali. Peserta pun aman terkenali. Pas kita sampai di bawahnya pondokan kita, tempat camp kita sampai sana. Jadi kelompok 1 udah mulai ke Lembah Kidang. Udah melanjutkan mau ke puncak Arjononya. Dan kita di sini, saya berkata kepada peserta yang tadi perempuan yang pada turun semua. Di sini, siapa yang mau ke puncak Arjononya? Dan akhirnya dari perempuan 4 ini, tidak ada yang ke puncak, kecuali yang Laili dari kelompok 1, yang dari Jakarta, dia ikut ke puncak Arjono, karena dia kelompok 1. Beda dengan saya kelompok 2. Dan akhirnya kita bertiga kita siap-siap, kita tidur, istirahat, aman terkendali. Waktu jam 3 subuh kita persiapan untuk summit. Dan kita di sana udah mulai makan dulu, ada aman, kita bertiga lanjut lagi perjalanan. Dan di tempat ini, di tanah ini yang nggak ikut ke puncak, ada 2 laki-laki yang siap menjaganya. Mang Doni sama kawan saya itu 1. Dan kita bertiga lanjut lagi perjalanan. Waktu kita masih jalan, harusnya ke puncak Arjono itunya ke kiri, ini kita malah lurus. Katanya apa? Kata teman saya Ali. Ada orang yang mau summit lurus. Harusnya kita itu ke kiri, ke puncak itu. Ini malah kita lurus. Karena ngikutin orang. Betul. Tiba-tiba kita udah bukan ke jalur pendakian. Udah bukan jalur pendaki. Pas kita udah mulai agak siangan, apa yang kita khawatirkan?
kita tersesat. Intinya kita mau ke kiri kita tidak tahu, ke kanan tidak tahu, ke depan kita tidak tahu, ke belakang pun sudah tidak tahu. Wah gila, blank gitu. Semua itu. Padahal kita udah teriak-teriak. Sempat saya minta tolong. Nggak ada yang semua respon itu. Kita udah bingung semua itu. Kita bertiga udah bingung. Yang saya takutkan apa? Saya takut ke hewan buas. Saya takutkan itu, yang intinya kita tenang dulu. Tiba-tiba ada pertolongan Allah itu apa? Kawan saya, Mang Yana, dia beli gantungan kunci dengan ada petanya. Oke. Ada petanya, Mang saya beli gantungan kunci. Ada petanya. Mana saya tengok dulu. Pas saya lihat, ternyata kita udah ke jalur yang berbeda. Ke jalur yang lain. Dan kita bukan ke jalur yang pendakian itu. Intinya kita udah berbeda jalur. Udah ke pia lain. Iya, oke. Itu sangat jauh sekali, Kang. Sangat jauh sekali itu. Kita akhirnya terus kita fokus ke depan. Di sana ada sedikit terowongan. Kawan saya, Mang Yana itu jatuh itu. Di terowongan itu, saya juga nggak tahu itu. Dan di sana kita mulai lagi lanjut perjalanan. Dan di sana kita fokus terus. Ya. Dan di sana kita bertiga jalan terus, jalan masih aman terkenali itu Kak, masih aman. Dan di sana itu kita udah mau hampir sampai puncak. Di sana ada makam. Makam di sana. Sekitaran 5 makam itu. Yang depan 1, yang tengah 2, yang belakang 2. Jadi posisinya agak ada 5 kan. Yang paling depan saya juga belum tahu, saya belum diselidiki atau itu apapun itu saya tidak tahu. Dan di sebelah kanan ada tempat yang kalau biasanya ada tempat kayak semedi seperti itu saya tidak tahu juga. Di sana ada banyak bendera juga. Sebetulnya gini Kang, balik lagi. Kenapa kita Gunung Arjuna sebelumnya semuanya tidak ada yang pernah ke sana? Belum ada yang pernah ke sana. Karena kenapa? Itu alihan Gunung Semeru. Waktu itu kita tujuan itu ke Gunung Semeru sebetulnya. Karena tutup. Karena tiba-tiba tutup, dialihkan ke Gunung Arjuna. Semuanya belum ada yang ke Gunung Arjuna, belum ada yang pernah ke Gunung Arjuna. Saya pun sama. Nah, lanjut lagi perjalanan yang tadi. Waktu kita mau sampai puncak, ada salah satu orang, saya nanyain, jauh-jauh kita. Mas, ke puncak kemana? Dia cuma nunjukin aja. Nunjukin aja seperti itu, ke arah puncak itu. Dan akhirnya kita ada arahan seperti itu, kita lanjut jalan terus. Kita jalan terus, jalan. Dan alhamdulillah sampai kita ke puncak. Sampai ke puncak kita ketemu Laili sama kelompok saya itu ketemu. Dan kita ketemu dan alhamdulillah kita foto-foto bareng. Wah happy, ketemu alhamdulillah. Aman terkenali. Kita lanjut turun, kita baik-baik saja kan tuh. Sisa air cuma 1. Dengan jumlah sekitaran 8 orang gitu. Kita jumlah 8 orang, air cuma 1, saya katakan gini. 1 botol ini kita harus sampai ke tempat camp, ke Lembah Kidang kita harus sampai. Jangan terlalu dihabiskan. Oke. Siap Mang, siap. Masih aman itu. Pas kita turun. Dan di sana ada anak-anak masih sekolah, 4 orang. Dia lupa tidak bawa air. Ini rombongan lain maksudnya ya? Beda lagi itu. Okay. Nah dia minta air, keadaan air cuma kita ada 1 botol. Malah dikasih lah sama kawan saya itu. Sama peserta itu. Dikasih kepada anak-anak itu. Kalau sama saya tahu, suruh turun lagi aja. Dibandingkan harus menjadi resiko buat dia. Iya. Nah, akhirnya dikasihlah ke sana air 1 botol itu. Kita jalan, dari 8 orang itu kita jalan terus, kita jalan. Dan beberapa kawan saya peserta itu mulai turun duluan ke Lembah Kidang. Sisanya yang di belakang itu ada sekitaran 4 orang. Saya, Mang Yana, Laili, sama Pajar. Kita paling belakang, kita berempat, kita jalan terus. Dan di sana waktu kita agak di depan namanya Lembah Macan. Lembah Macan itu, tempat hewan buas itu kan. Oke. Tiba-tiba Pajar ini teriak-teriak. Mang Obek. Kenapa? Ini Laili. Ternyata kakinya keseleo. Kakinya keseleo, kita langsung dekat ini. Kita tengok. Mang haus. Dia bilang seperti itu. Bang masih ada air nggak? Kata Laili. Masih ada air nggak? Air keadaan kita udah habis nggak ada. Dan mau tidak mau saya turun duluan.
Di Lembah Kidang itu ada sumber air. Iya. Ada sumber air. Gini aja. Di sini saya turun duluan, tapi tetap kalian jangan diam di sini. Fokus kalian juga jalan, biar kita nggak jauh-jauhan juga. Dan akhirnya saya lari sendiri itu. Saya lari sendiri terus dan akhirnya saya ngambil air, balik lagi lah saya. Balik lagi, alhamdulillah ketemulah sama kawan saya lagi. Namanya Laili itu yang minta air itu. Jadi kita tidak jauh-jauhan, Kang. Iya. Tidak jauh-jauhan, minum dulu lagi, alhamdulillah aman. Sampai ke Lembah Kidang itu. Ke tempat camp kelompok 1. Aman terkendali, Kang. Dan di sana makan-makan dulu dan ngopi dulu. Itu masih aman saja. Masih bisa jalan Laili. Mesti ke Saleo itu masih aman-aman saja Laili. Dan di sana saya bilang kepada peserta semua yang ada di sana, kelompok 1 itu, kalau udah siap semuanya, nanti langsung turun. Saya duluan turun. Karena apa? Di Ponokan itu saya campnya di sana. Alat-alat saya ada di sana semua. Dan akhirnya saya sama Ali sama Mang Yana kita turun duluan. Dan di sana kita sampai di bawah Ponokan itu, kita siap-siap, kita packing-packing. Kita siap packing-packing. Di sana itu Kang ada namanya mobil jeep. Iya. Ada mobil jeep di sana itu. Pihak Tretes itu. Tadinya itu saya mau naik jeep nih. Mau naik jeep tadinya saya itu, biar nggak capek. Tiba-tiba saya ingat sama Laili. Sama kelompok 1 itu. Wah, jadi saya nggak jadi. Karena kenapa? Saya nunggu rombongan kelompok 1. Yang dari Ponokan itu, yang kelompok 2 itu, perempuan yang nggak naik ke puncak itu, dia udah turun duluan, Kang. Di sana itu sisa Mang Don sendiri. Jadi kelompok 2 itu, beberapa orang itu udah turun duluan, Kang. Udah turun duluan dia itu. Jadi di sana itu ada sisa Mang Don ngejagain barang-barang kita. Dan di sana kita bertiga, kita sampai ke bawah Ponokan itu, kita packing dulu. Yang tadi saya sebutkan, tadinya saya niatnya mau naik jeep, akhirnya tidak jadi karena saya ingat yang di atas, Laili sama kawan-kawan laki-lakinya. Nah, udah gitu, saya nunggu Laili sekitaran sore, Kang, jam 3. Dan di sana alhamdulillah kita sampai, kita bertemu lagi, rombongan kelompok 2, kita bareng, Kang, kita bareng. Dan di sana masih aman terkenali, tiba-tiba Laili itu tidak bisa jalan. Kak, saya udah nggak kuat jalan. Saya lihat itu. Saya lihat. Mau tidak mau saya gendong itu. Saya bilang kepada peserta, bawa tas saya. Saya gendong lah Laili. Berat sekali. Yang saya anehkan itu badannya kecil, tapi beratnya kan minta ampun tuh. Saya bawa itu. Waktu kita mau istirahat dulu, saya bilang kepada peserta yang lain, ke laki-lakinya, gantian. Saya juga nggak kuat sama. Gantian. Oke. Gantian lah sama Pajar. Pajar baru juga sampai sana, dia udah bilang nggak kuat. Mau tidak mau saya sendiri lagi. Mau tidak mau sama saya. Terus kita terus, itu perjalanan masih jauh Kang, apalagi batu-batuan itu, Tretes itu. Dan di sana adalah karena kita sudah tidak kuat, saya bilang kepada peserta 1, di sini harus ada yang turun duluan. Suruh tim SAR ke atas, saya udah nggak sanggup ini bawa lagi. Saya bilang seperti itu. Dan namanya Mang Harun, dia turun duluan, suruh saya panggil tim SAR untuk ke atas, dia turun duluan, dan di sana itu ada sekitaran 6 orang Kang. Laili 1, laki-laki 5. Dan di sana kita gendong Kang terus jalan. Kita terus jalan. Sekitaran maghrib itu Kang, tiba-tiba Laili itu, si tangannya itu dilepaskan. Maksudnya? Tiba-tiba si tangannya dilepasin. Tangan ininya dilepasin tuh, digesekkan ke leher saya. Ke leher saya bilang, kak. Saya teriak-teriak gitu. Saya ambil lagi tangannya tuh. Langsung saya tempelin lagi ke kayu ininya, tiba-tiba dilepasin lagi. Sampai 2 kali Kang saya itu digorok itu. Digesek terus. Saya teriak-teriak, saya sakit itu. Wah, saya sudah bilang, kak. Dan akhirnya apa? Saya tidak kuat, saya bantingin ke belakang. Kalau misalkan dia sadar, waktu dibantingin itu dia sakit. Tapi waktu saya nengok ke belakang, tatapannya sudah beda. Ngerti gua.
tatapannya sudah beda. Pas saya nengok ke belakang, tatapannya sudah beda dan terlihat marah kepada saya. Dan apa yang saya katakan kepada peserta laki-laki yang 5 ini? Yang saya anehkan, kenapa waktu saya teriak-teriak, waktu saya digesek-gesekan ini, kenapa pada diam saja? Kayak tidak terjadi apa-apa. Yang saya anehkan itu. Tapi saya di sana diam. Saya nggak bilang apapun kepada mereka. Keadaan itu maghrib kah? Namanya ditanyakan asuh. Tanyakan asuh. Dan saya bilang kepada peserta semua, di sini kita istirahat dulu. Di sini kita istirahat dulu. Waktu kita istirahat ditanyakan asuh, apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan besar. Tiba-tiba hujan besar. Saya bilang kepada peserta, ada yang bawa polisi tidak? Nggak ada mah, nggak ada mah. Akhirnya saya bawa. Saya buka dulu tas. Laili belum sadar Kang. Masih belum sadar yang keselo itu. Cewek itu masih belum sadar. Saya buka dulu. Ayo kita pasang dulu. Di sini sebelah pohon-pohonan bisa diikatkan. Kalau di sini berbatuan Kang, jadi susah untuk mengikatkannya. Itu di pinggir jalur berkarang. Dan akhirnya mau tidak mau dipegang sama trekking pole, sama kawan saya itu. Hujan besar Kang itu tiba-tiba. Waktu kita mau lanjut lagi perjalanan, apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan besar lagi. Tiba-tiba hujan besar lagi. Langsung saya bilang, buka lagi flashing. Yang saya ingatkan itu, kawan saya itu yang meninggal itu Kang, dia bilang seperti ini kepada saya. Wah, dingin. Mang dingin. Namanya Mang Ali Ismail. Saya bilang kepada peserta, di sini ada yang masih bawa logistik tidak? Nggak ada Mang. Nggak ada. Ada yang bawa kopi tidak? Tidak ada. Ada juga Energen 2. Itu kawan saya yang meninggal itu. Misain Energen 2 buat kita. Dan di sana saya ambil lagi. Sini, saya seduh dulu. Saya seduh dulu. Saya seduh dulu. Saya bilang, ayo minum, angetin dulu badan semua. Angetin dulu badan semua. Semua pada minum. Dan alhamdulillah di sana hujan udah mulai reda. Udah mulai reda dan saya bilang kepada peserta, ayo kita lanjut lagi perjalanan. Pas kita mau lanjut lagi perjalanan, tiba-tiba hujan besar lagi kok. 3 kali kan saya itu. Kayak kita itu suruh diam di sana. Saya manusiawi. Saya juga sama capek. Dingin sama. Bilang apa? Mang, kawan-kawan peserta saya bilang, Mang dingin, Mang. Saya tidak lepas dalam hati. Berdoa. Minta petunjuk sama yang di atas. Tiba-tiba saya refleks kepada peserta. Saya bilang kepada Mang Don, Mang Don, ya Mang, bisa dan? Bisa. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di sana ada yang berbisik kepada saya. Ada yang berbisik kepada saya, jangan di sini. Apa? Jangan diam di sini. Jalan. Sangat jelas sekali Kang. Kita disuruh jalan terus. Dan saya nengok kepada Laili. Dia udah sadar ketika adaan. Dia udah sadar ketika adaan. Dan di sana hujan udah mulai reda. Udah mulai reda, ayo kita siap-siap lagi jalan. Kita siap-siap lagi kita turun. Kita buka plesi, kita buka plesi. Ayo kita briefing dulu, kita kumpul dulu. Yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu, kita berdoa semua. Udah beres berdoa semua. Saya paling depan. Kawan saya Mang Ali sama Raden sama Laili. Laili ini cewek ini yang keseleo ini dipegang sama kawan saya itu. Jadi saya paling depan 1 orang, tengah 3 orang, belakang 2 orang. Keadaan itu kabutnya kan tebal sekali. Tebal sekali, hujan rincik-rincik. Kita fokus jalan terus, fokus kita jalan. Apa yang terjadi di sana? Waktu saya
disuruh istirahat dulu. Kita istirahat. Kita istirahat dulu, kita minum. Saya nengok ke belakang. Apa yang saya lihat? Yang dipegang sama kawan itu, yang dipegang sama kawan saya itu, bukan Laili, tapi nenek-nenek. Gila. Yang dipegang sama kawan saya itu, bukan Laili, tapi nenek-nenek. Rambutnya panjang, putih, mukanya hancur. Kayak yang pegang tongkat. Yang pegang tongkat. Dia tatapan kepada saya itu berbeda sekali. Marah sekali. Saya nengok. Ini bukan Laili. Sangat jelas sekali. Karena posisi kita nggak jauhan, Kang. Saya paling depan ini, kita dekat. Saya tatapan mata. Saya tidak lepas. Saya tidak lepas doa. Dan udah itu. Kita fokus ke depan. Jangan melihat ke belakang. Saya bilang seperti itu kepada peserta itu. Kita fokus ke depan. Kita jalan lagi, Kang. Saya terus ada sedikit memikirkan itu. Yang dipegang sama kawan itu. Bukan Laili. Saya itu kaget juga, Kang. Nah, fokus saya itu. Saya bilang kepada peserta semua, ayo kita fokus jalan terus. Kita fokus jalan terus, kita jalan terus. Dan alhamdulillah, kita sampai Kop-Kopan. Yang saya anehkan itu, di Kop-Kopan itu banyak orang. Banyak pecinta alam, banyak pendaki. Tapi kenapa tidak ada yang berani ke atas? Yang saya anehkan itu. Tim SAR pun belum ada yang ke atas waktu kejadian itu. Padahal udah disuruh sama kawan saya yang turun duluan, suruh ke atas. Termasuk tapi tidak ada. Kepada para pendaki. Siapapun yang ada ke bawah, suruh susul kita ke atas. Nggak ada, Kang. Katanya kalau misalkan malam di sana itu jangan dilanjutkan. Itu, Kang. Waktu kita sampai Kop-Kopan itu, saya positif saja langsung. Banyak orang, banyak pecinta alam, lagi enak-enak. Ternyata ada anak-anak kecil tuh. Ada anak kecil yang lagi ngelinting rokok. Kebetulan saya habis rokok. Saya langsung nyamperin ke anak kecil itu. Mas, saya kehabisan rokok. Boleh saya beli rokoknya? Oh, Mas mau ngerokok? Silakan. Kita bareng ngerokok. Kita ngerokok, Kang. Kawan-kawan saya udah pada tepar semua. Yang 6 orang ini udah tepar semua. Saya ngerokok dulu. Pas saya nengok ke sebelah kiri, di sana ada nasi. Nasi banyak, mie goreng banyak. Di sana ada air teh manis, Kang. Yang hangat itu. Enak sekali. Dan akhirnya kita di sana, saya bilang, Mas, kawan-kawan saya belum pada makan. Boleh saya beli nasinya? Oh, Mas belum pada makan? Silakan, Mas. Ini khusus pendaki. Silakan aja, Mas. Dan akhirnya kita di sana makan-makan. Terus ada namanya Mas Ainul. Dia nyamperin kepada saya. Mas, katanya ada yang ke Seleo. Yang mana? Oh, yang ini, Mas. Ini. Sini kita urut dulu. Kita urut dulu lah sama Mas Ainul itu, dibawa dulu. Udah diurut, makan-makan itu. Jadi gimana, Kang? Dari kesusahan menemukan kemudahan, kesenangan seperti itu. Nah, dan di sana kita makan sekitaran 11:30 itu, Kang, udah terkenali. Langsung saya dikasih tahu sama Mas Ainul. Mas, jangan turun sekarang. Berbahaya. Dia bilang seperti itu kepada saya. Karena kita masih yakin dan niat kita tetap harus turun hari itu, Kang. Saya bilang, enggak, Mas, kita harus tetap turun. Mas, jangan turun sekarang. Berbahaya. Mas, kita harus tetap turun sekarang. Sampai ketiga kalinya Kang dia bilang seperti itu. Mas Ope, jangan turun sekarang. Ini berbahaya. Udah, istirahat aja di sini. Karena kita yakin juga dan peserta yakin juga untuk tetap turun, akhirnya kita tetap turun. Saya bilang lagi, Mas, kita udah yakin kita turun sekarang. Apa yang dikatakan Mas Ainul? Ya udah, kalau Mas baik maksa, yang penting hati-hati aja. Jangan lupa berdoa. Langsung di sana saya persiapan. Saya bilang apa kepada peserta laki-laki? Di sana ada sumber air. Kop-Kopan itu ada sumber air. Saya bilang, bawa air dulu.
bayar dulu. Mungkin karena capek atau lelah atau ngantuk, dia tidak mau. Dan akhirnya saya dikasih sama Mas Ainul itu 1 botol air teh manis. Ya. Saya dikasih 1 botol, dikasih rokok banyak. Dia bilang kepada saya, Mas, ini buat jaga-jaga di jalan. Minuman seperti itu. Dan akhirnya saya taruh. Apalagi rokok. Kalau rokok di gunung itu nikmat sekali. Kita taruh. Kirain saya si laki-laki peserta ini bawa air. Ternyata tidak. Dan kita lanjut lagi perjalanan itu, Kang. Waktu kita mau turun, yang saya anehkan itu. Di banyak para pendaki itu, waktu kita mau turun itu, ngeliatin kita semua. Kayak yang ada beda. Heran gitu ya. Aneh. Betul, Kang. Aneh sekali. Pas kita mau turun itu semuanya pada lihat kita. Ada apa dengan kita? Apakah ngelihat sesuatu atau apapun itu, saya tidak tahu. Pada liatin kita semua. Dan intinya saya minta doanya kepada kalian semua untuk doain kita. Semoga aman-aman saja dan aman-aman saja terkendali. Dan di sana kita mulai lanjut lagi kan perjalanan. Kita lanjut lagi perjalanan terus. Di sana sama, Kang, seperti tidak sampai-sampai. Jauh sekali itu, jauh. Dan alhamdulillahnya ada kawan saya peserta yang udah duluan turun. Dia punya kawan lagi di orang sana juga. Ada 3 orang yang nyusul ke atas. Kita bertemulah di tengah-tengah jalan itu. Oke. Dia jalan, kita masih jalan pelan-pelan. Dia jalan, tim SAR ini, 3 ini. Mas, rombongan dari Bandung bukan? Ya dari Bandung, Mas. Yang ada kakinya yang keseleo. Oh iya, Mas. Istirahat dulu, Mas. Duduk dulu. Istirahat dulu, ngerokok dulu, Mas. Ngerokok dulu, minum dulu. Yang saya anehkan itu kawan-kawan saya itu udah pada tepar semua. Cuma yang saya anehkan itu tim SAR itu ngelihat saya itu kayak yang berbeda. Dia seperti ini terus. Saya juga manusia tetap sama. Karena mungkin kondisi saya masih bukannya ini masih kuat untuk jalan lagi. Dia seperti ada yang beda melihat saya itu. Aneh gitu yang saya lihat, yang mereka lihat itu kepada saya itu. Langsung saya bilang kepada si tim SAR itu, Mas, gini aja. Kita beberapa sama peserta kita turun duluan. Nah, saya minta jagain Laili. Saya minta jagain seperti itu. Saya bilang kepada peserta, di sini yang siap turun siapa aja? Teman saya yang sudah meninggal itu, sama si Raden, sama Pajar. Bertiga yang ikut sama saya. Dan beberapa sama Laili ini dia ikut tim SAR. Dia ikut tim SAR. Kita turun duluan, Kang. Pas kita turun duluan. Oh, itu juga sama itu. Padahal kita laki-laki kita masih aman toh. Masih aman terkendali kita. Cepat itu jalan tuh, cepat jalan terus. Mang istirahat dulu, maju terus kata saya itu. Kita terus maju. Sebelumnya waktu saya mau ke Gunung Arjuna, saya lihat dulu YouTube-nya. YouTube yang paling agak mistis kemana? Ternyata pos 1. Nah, waktu kita jalan terus, di pos 1 lah kita istirahat. Itu udah gelap, Kang, udah ada malam itu kan. Udah nggak ada sangat ini sekali. Dan udah sampai pos 1, mau istirahat mau lanjut. Saya bilang kepada peserta, lanjut aja, Mang. Mungkin mereka juga tahu kalau di sana emang nggak baik-baik saja. Dan di pos 1 itu, Kang, tempat regis ke tempat parkiran itu sangat jauh sekali. Lumayan itu. Kita jalan terus. Intinya saya agak kesel juga sama si ketua tripnya. Jadi kenapa saya bukan peserta, bukan panitia? Kenapa jadi semua ini jadi saya yang jaga? Dia itu bawa orang, bawa nyawa. Iya benar sih. Saya juga bukan panitia. Betul. Saya itu emosi. Dalam perjalanan itu saya emosi kepada orang tua, kepada si ketua itu. Saya emosi. Pokoknya kita fokus turun dulu, Kang. Dan kita sampai terus, kita jalan terus. Dan alhamdulillah kita sampai camp. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh kita sampai camp. Langsung saya bilang kepada kelompok 1, mana ketuanya? Tadinya saya udah emosi. Sudah emosi saya. Pas saya tengok, ternyata dia malah tidur. Udah emosi tukang saya. Ternyata dia tidur, dan langsung saya itu nyamperin ke warung.
Pas waktu ke warungnya, tiba-tiba saya sudah tidak sadarkan diri. Eh? Saya pribadi, pas turun itu, pas nyari orang itu, pas lihat dia tidur, saya tiba-tiba langsung ke warung, tiba-tiba saya tidak sadarkan diri. Pingsan. Entah apa itu kan. Pas sampai bau itu saya langsung tidak sadarkan diri. Saya aneh juga, langsung saya tidak sadarkan diri. Udah lihat-lihat, yang penting udah aman terkenali, langsung saya tidak sadarkan diri. Saya pribadi. Dan di sana waktu pagi-pagi saya langsung bangun. Waktu pagi-pagi langsung saya menanyakan Laili. Mana Laili? Gimana Laili? Ternyata dia udah mandi. Udah bisa jalan. Kok seperti itu? Apa yang terjadi di atas itu? Saya aneh juga itu kan. Saya aneh juga. Dan di sana saya mulailah semua peserta kita berkumpul semua. Intinya dengan kekecewaan trip itu tentang saya pribadi pun di sana saya sebagai sponsor, malah saya yang kena, malah saya yang tanggung jawab semua itu. Dan di sana ngobrol saya bisa meringankan dari peserta laki-laki. Tadinya mau ada sesuatu hal yang tidak terjadi, alhamdulillah baik-baik saja. Mungkin ada pelajaran juga, namanya perjalanan apalagi trip apa itu pasti ada aja Kang. Seperti itu. Cuma namun kalau misalkan seperti itu mulu nggak akan benar juga. Benar. Dan itu belum beres sebetulnya Kang. Belum beres itu. Masih ada lagi nih pas masih ada perjalanan lagi. pulang. Masih ada laginya itu. Perjalanan pulang itu amat terkenali. Tiba-tiba si trip-nya itu, si ketuanya itu tiba-tiba ngajaklah kerja sama. Kerja sama apa sama nih? Saya nih dalam trip itu. Oke. Dan ada beberapa bulan lagi kita itu ke Gunung Semeru sebetulnya. Oke. Gunung Semeru dengan jumlah 90 orang. Ah, gila, banyak banget. Bayangin Kang, 90 orang panitia berdua. Nggak masuk. Betul. Mang, nanti bulan depan kita ke Gunung Semeru bawa 90 orang, kita panitia berdua. Wih, kalau misalkan peserta 90 orang, saya tidak sanggup. Saya butuh kawan saya untuk menjaga, untuk membantu saya selama di lapangan. Dan akhirnya saya tidak mau kan, ngebentuklah lagi panitia. Kawan-kawan saya yang setidaknya biasa di alam itu. Oh, akhirnya jadi nih kerjasama nih? Kerjasama. Tapi tetap kalau masalah dikasih, saya tidak dikasih uang itu. Malah saya kena juga Kang, capek juga. Itu terjadi lagi. Wah, anjir. Seperti itu. Problematik berarti itu orangnya. Betul. Dan di sana intinya Kang, ya banyak pelajaran yang saya ambil. Asli. Banyak pelajaran yang saya ambil. Dan di sana saya mendapatkan kata-kata dari sana. Jadi naik gunung itu seperti perjalanan hidup manusia. Kadang susah, kadang senang. Dan inilah kehidupan di dunia yang panah. Seperti itu Kang. Itu dapatnya dari Gunung Arjuna. Nah, udah dapat itu Kang kata-kata itu. Oke. Dan ada lagi Kang, sedikit lagi. Pas kita udah pulang ke rumah masing-masing. Udah aman terkenali, udah beberapa bulan kita udah tidak bertemu. Dan ini kan udah dari Jakarta. Saya kisah dari Arjuno itu, saya tidak menceritakan kepada peserta yang dari Arjuno. Saya tidak menceritakan kisah yang saya lihat itu, nenek-nenek, saya tidak menceritakan. Oh, berarti nggak ada yang tahu nih ya? Tidak ada yang tahu, saya pribadi. Cuman saya cerita kawan-kawan saya yang dari lingkungan daerah rumah saya. Saya cerita dengan kawan-kawan saya waktu di Gunung Arjuno gini. Waktu ada beberapa bulan lagi, kita mau ke Gunung Patuha yang ada di Ciwidey dengan komunitasnya dia, komunitasnya yang kemarin kita ikut ke Arjuno. Dia mengatakan seperti ini kepada saya. Kemarin Laili waktu dia ke neneknya, kata neneknya dia ada yang ngikutin. Dari Arjuno. Dari Arjuno. Katanya ada yang ngikutin nenek. Padahal saya tidak bilang kepada si peserta yang kemarin ke Arjuno itu. Peserta itu bilang kepada saya. Jadi sesuai nih. Nah, berarti yang saya lihat itu benar. Itu nyata. Bukan saya. Nah, itu Kang. Dan di sana itu jujur Kang, saya tidak bisa melupakan. Tidak bisa melupakan tentang kejadian itu. Kalau di sini jujur Kang enak cerita. Kalau di sana jujur Kang nyawa. Itu hampir nyawa Kang taruhannya. Oke, ini berarti tahun berapa sih Mang Obek? Itu sekitaran 2019 bulan 2019 ya. Ini berarti Gunung Arjuno via Tretes. Wah, Tretes ini wisatanya alamnya cukup banyak tuh di bawah tuh ya. Banyak curug-curug juga, banyak wisata alam lah di sana tuh. Dan kalau boleh tahu ini kan ada 2 kelompok ya, Mang Obek ya. Kelompok 1 ini jumlahnya berapa orang ya? Nah,
Waktu itu kita itu kelompok 2 itu ada sekitaran 7 orang. 7 orang. Oke. Dari 21 itu saya kelompok 2 7 orang Kang. Berarti sisanya yang di atas semua. Oh, jadi nggak sebanding nih. Jadi nggak sebanding karena kenapa? Yang saya bawa itu cewek-cewek yang agak lama Kang. Oh. Nggak, kalau misalkan yang kuat silakan aja duluan. Saya bilang seperti itu. Iya. Tapi tetap saya paling belakang. Jadi kalau misalkan kita nggak bareng jadi kelompok 2 sekian, kelompok 1 sekian, nggak disesuaikan. Karena apa? Karena ini yang nggak kuatnya terus di belakang Kang. Saya dampingi. Jadi makanya kenapa kita 7 orang, mereka yang pada kuat suruh duluan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Jadi memang nggak dipecah kayak misalkan satu kelompok 5 orang lah ya. Nggak kayak gitu. Jadi memang awalnya 20 orang terpecah sendiri dong berarti ya. Tuh. Jadi tapi tetap ada panitia yang paling depan Kang. Iya. Itu tidak bisa meninggalkan atau ini. Tetap. Panitia yang sweeper. Nah, itu sweeper saya itu. Yang paling belakang itu. Jadi saya itu paling lama Kang. Oke, jadi dibebanin lah ya. Nah itu. Kenapa saya jadi dikerjakan? Oke. Kebetulan saya itu bukan panitia. Saya itu bukan panitia Kang. Makanya saya marah. Dia intinya dia ngajak mau ngopi di Gunung Arjuno, Puncak Arjuno, malah saya dikerjakan seperti itu. Sorry nih, Bang Obek. Waktu trip itu ada setiap panitia itu bawa walkie-talkie nggak? HT. Nah, yang saya tahu itu tidak ada yang bawa HT. Wah, riskan banget ya. Betul, persiapannya kurang juga. Dan itu pun diurusnya itu sama dia sendiri. Oke, oh gila, problematik banget ya. Betul. Jadi dia diurus sendiri, makanya dia ngajak saya pribadi, ke saya tuh ngajak nggak usah bayar kan saya itu. Disuruh ikut, mungkin saya disuruh bantuin dia. Ternyata saya dikerjakan seperti itu. Jadi yang ngurusnya itu hampir saya semua Kang. Nah, di Arjuna ini kan memang sempat dirikan tenda atau camp darurat ya, di bawah pondokan tadi kalau nggak salah. Dan di situ tadi dijelaskan sama Mang Obek kalau tempat itu agak horor tuh. Nah itu horornya kayak gimana sih kalau boleh tahu Mang Obek? Nah, dari cerita-cerita sekitar mungkin sebelumnya. Mungkin banyak yang terjadi di sana Kang ya. Mungkin namanya setiap perjalanan pasti berbeda-beda. Iya. Dan saya pun setidaknya saya tidak mau melihat cerita orang lain sebetulnya. Saya tidak, mungkin bukannya ini ya, saya nggak akan selalu percaya kalau bukan saya pribadi yang merasakan. Iya. Karena saya sudah merasakan dari Gunung Arjuno itu, yang saya rasakan itu, emang juga mistisnya seperti ini. Emang, keren juga seperti itu Kang. Jadi yang saya tadi ceritakan, wah ini memang betul. Ternyata yang saya ceritakan itu tentang perjalanan saya itu ternyata bukan saya doang Kang. Ada beberapa orang lain yang nyeritanya hampir sama seperti saya. Di kejadian seperti sama. Darurat tersebut. Betul. Nah seperti itu Kang. Nah berarti kan ini perjalanan bukan hanya mendaki Gunung Arjuno aja ya, tapi Gunung Welirang juga. Iya. Jadi ke sana itu kan 2 puncak kita. Iya 2 puncak ya. Hari 2 pertama puncak. Berarti ke Welirang. Iya. Yang satu berikutnya Welirang, baru kedua ke Arjuno. Padahal kita nggak ada yang pernah sama sekali ke sana kan. Gila 7 orang itu ya? Iya semua. Oh semuanya 20 orang? Semua belum ada yang ke sana. Gila. Saya sudah katakan tadi. Ini alihan dari Semeru karena Semeru keburu tutup. Nah, jadi mau tidak mau kita dialihkan ke Gunung Arjuno. Nah, di Gunung Arjuno semuanya belum ada yang pernah. Jadi kita tidak tahu medannya seperti apa. Dan nggak bawa guide lokal juga ya? Tidak. Gitu Kak. Ini sih memang banyak Kak kasus-kasus trip. Betul. Macem-macem lah ya. Betul Kak. Salah satunya ini terjadi di tahun 2019 waktu lu ke Gunung Arjuno. Ini tripnya kita nggak usah sebutkan aja lah. Nggak usah. Nanti kita pada tahu sendiri lah. Nah, kita lanjut nih Mang Obek. Gue penasaran sama waktu lu summit ke Puncak Arjuno, sempat ngalamin tersesat, blank tuh. Nah, dalam kondisi tersesat itu sampai akhirnya balik lagi ke jalur semula, gimana ceritanya tuh? Nah, yang intinya gimana ya Kang? Mungkin kalau panik agak sedikit panik, oke. Kita manusiawi sama Kang. Ada merasa takut, ada juga kita takut. Tapi tetap Kang, ketenangan. Di posisi kita mau apapun itu tetap tenang. Tetap tenang, santai dulu, sabar dulu. Saya bilang kepada itu, teman saya udah mulai panik tuh. Kita mau kemana, diam dulu, tenang dulu.
Saya juga sama udah mulai bingung. Udah teman saya udah teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang nyangut. Emang kita posisi udah bingung, Kang. Pokoknya kita udah blank. Mau mundur lagi kita nggak tahu. Kadang kita waktu jalan itu masih agak gelap. Karena itu subuh itu masih gelap, Kang. Yeah. Kalau udah siang kita bingung, Kang. Udah cerah itu kita bingung justru. Udah bingung, Kang. Teriak-teriak nggak ada yang nyangut. Pokoknya kita mau lurus saya nggak tahu, belakang nggak tahu. Makanya langsung saya tenang dulu, santai, kalem, tenang. Yang alhamdulillahnya itu ya, itu pertolongan Allah di mana saja, kan. Akhirnya bisa. Kawan saya beli gantungan kunci yang ada petanya. Saya juga tidak tahu, pokoknya kita posisi ada di sini. Sini saya lihat dulu yang gantungan kunci itu ada peta. Pokoknya saya mengingatkan jalan lagi tadi ke sini. Cuman untuk balik lagi emang saya bingung juga itu. Jadi ngikutin dari peta itu aja. Dan sampai pada akhirnya ketemu nih jalur betul, yang benar, kan? Ya. Oke, gila ya. Dari peta kunci bisa nemuin jalur ini insting yang nggak sembarangan ya. Atau memang sebelumnya sering kayak gitu, Bang Obek? Justru saya nggak pernah. Insting aja nih ya. Kalau misalkan sedikitnya belajar agak lumayan lah bisa. Pernah juga, cuman nggak terlalu paham juga, masih awam juga, Ya, masih belajar. balik lagi ada campur tangan Tuhan di. Betul, Kang, yang saya naikkan itu gantungan kunci intinya, kita posisi intinya di tengah-tengah ini. Pokoknya kalau ke sini agak ke sini, posisinya kita udah segini udah paham, Kang. Pokoknya kita lurus aja. Oke. Ngikutin jalur ini, Kang. Itu Kang duri-durinya udah segini, Kang nih. Keadaan saya pakai celana pendek itu toh. Pakai celana pendek, ini pendek semua. Wah, duri-duri itu udah pada kena, Kang, ke badan saya itu. Wah, kita jalan terus. Yang saya anehkan itu ada gua, Kang. Pokoknya ada gua kecil itu, yang teman saya yang tadi saya ceritakan, dia itu jatuh. Ya intinya nggak terlalu dalam juga. Langsung ya kita bantu. Cuma kita tetap di jalur itu kita fokus untuk ke depan untuk cari jalan. Turun, ini menuju ke Kopan ya. Dan sampai di Kopan itu kondisi ramai. Ramainya itu pendaki macam-macam gitu, ramai banget atau kayak gimana? Kang, sudah saya katakan tadi itu, di pos 2 itu, di Kopan 2 itu, banyak pecinta alam dengan jumlah orang banyak. Yeah. Kenapa tidak ada yang berani ke atas? Padahal diibaratkan gini, Kang. Mereka di pos 2, saya di pos 3. Yeah. Yang saya anehkan itu kenapa tidak ada yang berani ke atas? Dan masih ada tanda tanya berarti Mas sekarang? Betul, saya masih tanda tanya. Cuman saya ingat lagi ke omongan waktu di Kopan itu, waktu kita mau lanjut lagi perjalanan, ada seorang kakek-kakek yang bilang sama saya, jangan dulu lanjut, udah malam. Saya ingat ke omongan itu. Dan kata Mas Ainul juga, kalau misalkan sudah malam, tidak ada yang berani untuk melanjutkan ke atas. Gila, ini cerita ini, masalah jangan melanjutkan turun atau naik malam setelah dari Kopan ini bukan satu dari dua orang aja gue denger ya. Cerita seperti ini dan lu ngalamin juga berarti. Tapi bedanya lu tetap gas terus nih ya. Itu. Oke, nah ini ada kata-kata berbahaya nih, jangan turun atau naik pada malam itu. Berbahaya dalam arti apa tuh? Mau baik kalau boleh tahu. Atau setelah itu lu menggali informasi berbahaya dalam apa nih? Gitu. Nah, mungkin kalau misalkan tanggapan seperti itu mungkin orang beda-beda, Kang, tanggapannya. Justru saya kalau misalkan ini selagi kita jalan justru saya paling enak malam. Biar apa? Biar saya pribadi kalau kita terlalu fokus. Biar terlalu cepat juga. Mungkin ada berbahaya itu mungkin balik lagi ke kitanya, Kang, sebetulnya. Pikirannya kita kemana saja tuh. Ada ke sini, takut sini. Tapi emang sih kalau misalkan udah malam kita waktunya istirahat aja udah. Kalau misalkan sudah tidak ada feeling nggak enak atau seperti apapun udah jangan dilanjutin aja. Ini kan temen lu ada yang meninggal ya? Meninggal dalam artian meninggal setelah dari Gunung Arjuno atau meninggal saat pendakian di Gunung Arjuno? Karena masih jadi tanda tanya nih buat gue pribadi. Kawan saya meninggal sesudah Arjuno itu masih ada. Terakhiran kita itu ketemu waktu kita ke Patuha, ke Gunung Patuha. Itu masih kita berjalan, kan. Jadi waktu kemarin waktu saya ke Patuha, ini kenangan sama kawan saya terakhir ketemu di sini. Sama almarhum Mang Ali Ismail ini. Di Patuha itu saya terakhir kan ketemu dia. Waktu saya keadaan kemarin itu masih di luar kota, saya dikasih tahu, Mang, meninggal gini-gini. Yang saya sangat disedihkan itu saya tidak bisa ngelongok atau melihat atau mengantarkan jenazahnya. Keadaan posisi saya lagi di luar.
saya itu agak sedikit buat diri saya kecewa juga. Cuma ya namanya manusia Kang ya. Oke nih, terima kasih banyak nih Mang Obek udah mau berbagi kisah di Gunung Arjuno. Ini tahun 2019 mendaki yang awalnya tidak merencanakan mendaki Gunung Arjuno. Sebelumnya punya firasat gak enak, akhirnya digas. Di pendakian tersebut juga banyak banget cerita-cerita yang langsung digas aja walaupun udah banyak larang. Dan akhir dari ceritanya ya seperti itulah Mang Obek ya. Banyak Dan pelajarannya. gua berharap teman-teman semua yang menonton kisah ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke nih, Mang Obek, terima kasih banyak. Bagi teman-teman semua, jangan lupa terus saksikan video-video berikut dari besok pagi dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.